ditanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi, terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys, dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya, ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak, ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys, ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin mata dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Kota ini lagi, kota ini lagi. Jadi ini tuh sandwich yang lagi diburu banget, baik dari dalam maupun luar kota Bandung guys. Nah dagingnya ini pakai daging brisket yang di blend selama 7-10 hari dan dimasak slow cook sampai 7 jam loh guys. Terus rotinya pakai roti sourdough yang dibuat homemade setiap hari, jadi fresh banget. Akhirnya wishlist Mimin kesampaian, nyobain B&B Canteen. Ya tuh kan rame banget karena mereka tuh bukannya cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore aja. Konsepnya tuh Western Canteen ya guys, jadi kita bisa lihat makanan kita pas disiapin. Udah gitu ternyata dagingnya ini dari peternakan sendiri loh. Salut deh Mimin sama cara mereka mempertahankan kualitas produknya. Nah ini dia the famous corn beef sourdough. Sandwich ini tuh nggak bisa di take away ya guys, karena best time-nya di 3-4 jam aja. Jadi disaranin makan langsung di tempat. Yang Mimin pesen ini tuh ekstra 80 gram corn beef guys tuh, makanya tebel banget. Beneran ini tuh enak banget, corn beefnya lembut, juicy, sausnya creamy gitu. Nah ini makanya bisa kalian pakai chili oil. Combo maut ya, dimakan sama chili oilnya lebih spicy guys. Ini sandwich terenak yang pernah Mimin makan seumur hidup. Tuh lihat deh jus dagingnya. Untuk sides-nya Mimin pilih bitter ball. Ternyata ini tuh isinya beef guys. Ya ampun, kenapa enak-enak banget sih menu di B&B Canteen ini. Caesar saladnya ini bener-bener royal banget parmesannya. Dan untuk dessertnya ini ada Bas cheesecake. Lumer banget guys. Underrated guys, ini tuh creamy, milky, enak banget. Pokoknya kalau kalian ke Bandung wajib banget nyamperin B&B Canteen. Yes. Wih, apa itu mas? Kayaknya pedes banget. Ini ayam pedas Banyuwangi mbak, resepnya Haja Supiah. Oh, Haja Supiah itu siapa mas? Simbahku. Oh, mbaknya mas. Iya. Ini udah generasi berapa berarti? Masih generasi kedua ke saya. Wah, berarti turun temurun ya. Betul sekali. Kali ini Mimin kulineran khas Banyuwangi di Ayam Pedas Banyuwangi Haja Supiah. Ownernya tuh asli orang Kecamatan Genteng Banyuwangi ya. Jadi bener-bener otentik. Ih, lihat deh guys minyak cabenya. Wah, ini kelihatan pedes banget. Tuangin. Bahkan ada cabai rawit sebanyak ini. Wah, pedesnya tuh bener-bener ngaplok di suapan pertama. Pedesnya makanan khas Banyuwangi tuh emang another level. Ayamnya tuh dibakar dulu, terus dimarinasi 12 jam. Setelah itu direbus dalam kuah pedes khas Banyuwangi. Dan yang paling mind blowing, ini tuh harganya cuma 18.000 loh. Bener-bener worth it ya. Karena Banyuwangi deket Bali, jadi mereka juga jualan sate pelecing ayam. Ini tuh recommended banget guys. Ngomongin kulineran khas Banyuwangi, belum afdol rasanya kalau nggak cobain tempongnya. Sekarang kita cobain nasi tempongnya ya. BTW ini sambalnya kenapa sedikit banget sih? Mas, minta refill sambal mas. Jangan khawatir mbak, di sini free refill sak puase. Nah ini baru sambal tempong. Cabe, tomat, terasi diimpor langsung dari Banyuwangi ya. Dan mereka tuh pakai tomat ranti guys. Di luar Banyuwangi tuh nggak pernah ada tempong seotentik ini. Langsung aja Mimin kasih stempel approve.
Anyway, sambal guritanya ini juga bikin Mimin penasaran. Ternyata dia tuh senikmat itu, woi. Apalagi Mimin makannya bareng ayam TG goreng. Manis, gurih, rempahnya tuh balance. Selera Mimin banget, dan menu-menu di sini tuh gak ada yang gagal. Cumi hitam dan sambal mangga mudanya ini gak ada lawan, guys. Telur dadar kribonya ini volume up. Serenyah itu dong. Jadi kalau mau kulineran khas Banyuwangi nggak usah jauh-jauh pergi ke sana ya guys. Soalnya ini tuh lokasinya di Bandung. Terus tempat dine-innya luas dan nyaman. Cuslah merapat ke sini. Cafe ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1000 lebih ulasan loh guys. Wow. Penasaran deh Mimin, emang nggak ada missnya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe. Tapi kalau Kopi Insight ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Insight beda guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak, dan bebek gorengnya pun dapet yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapat protein dari daging, sayur, dan telur di satu menu. Gila sih, makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu guys. Makanya dicampurin chili oil, saus, dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya, mending jamnya jangan kesorean guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah, emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih, dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys, cobain. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong, dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes, dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam, dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di Sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget, dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah, dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di Sambal Bu Santi aja ya guys. Babi masak Bang Berto. Kasian banget ya Bang Bertonya ya. Ini Bang Bertonya ya? Iya. Kenapa kok babi masak Bang Berto? Babi masak Bang Berto. Mana udah dicetak lagi bannernya. Jadi ini maksudnya Bang Berto masak babi ya guys. Si abang tuh spesialisnya masak babi sambal bawang dan sate babi. Rata-rata price listnya di bawah 30.000 kok guys. Yuk tuangin babi sambal bawangnya ke nasi yang panas. Wah kacau, ini enak banget. Babinya asin, gurih, dan mereka tuh pakai samcan. Jadi lemaknya tuh moncrot di lidah Mimin. Ini tuh cita rasa yang datang dari surga. Dan Mimin juga suka banget sama karakter sate babinya. Dia tuh nggak over sweet, dan teksturnya ini juga empuk guys. Terus Mimin juga suka banget sama nasi putihnya. Dia tuh pulen. Pokoknya kalau kalian ke Solo wajib banget cobain babi masak Bang Berto. Lokasinya ada di Legend Es Parman 7D.
pasta daging 1 kilo wagyu. Gak perlu mahal guys, sebanyak ini cuma 800 ribuan. Dagingnya daging wagyu asli itu. Jujur kan, Mimin gak bohong ya guys, bukan daging melting. Kalau kalian tahu kau steak Malang, nah double cow ini versi premiumnya guys. Deg-degan pas awal-awal kirain bakal mahal gitu ya, ternyata masih affordable harganya. Kayak ini nih, wagyu grande platter cuma 899 ribu, bisa untuk 3-4 orang. Kak, ini masa nggak sampai sejuta udah bisa dapat wagyu? Iya kak, dari harga 800 ribuan kita udah dapat 5 wagyu, 5 jenis wagyu untuk 3-4 orang. Wah, segede ini wagyu semua guys. Kalau dihitung-hitung ini tuh beratnya sekilo daging wagyu guys. Ada 5 jenis wagyu, skirt MB7, rib finger MB7, dan blade MB5. Di dalam platter ini udah ada menu barunya guys, Grassfield sirloin MB7 dan blade MB9. Kalau dagingnya udah premium, tingkat kematangannya paling enak ya medium ya guys. Menurut Mimin sih ini harganya terlalu murah. Dagingnya lembut, juicy. Saking rame condimentsnya sampai-sampai ada roti dong. Jadi bisa dijadiin sandwich daging kayak gini. Dicocolin sama macem-macem sausnya tuh bener-bener mantep banget guys. Ini sih jelas-jelas approved by Mimin cewek ya. Semua itu udah termasuk corn rib, salad, dan 2 side dish aligot dan ube brulee. Nah, aligot ini tuh kayak sejenis mashed potato tapi lebih enak karena lebih cheesy. Dan BTW ube brulee-nya ini enak banget, pulen, legi. Nah, kalau mau dinner ala carte harus cobain pikanya steak. Terus wajib pakai double cow sauce. Aroma dagingnya tuh khas dan cocok banget pakai DC sauce ini guys. Aroma dagingnya khas dan cocok dipaduin saus yang buttery. Mimin juga iseng cobain steak ayamnya guys, creamy, juicy parah karena pakai paha ayam. Ditutup sama dessert sweet butter corn ice cream. Oh iya, di sini juga bisa bikin hampers dan barbecue home service juga loh. Yuk guys, cobain. Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini guys. Gila, gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambalan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu guys outletnya. Karena emang untuk saat ini persambalan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makannya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini guys. Pedesnya nggak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih, Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas please cobain es dogernya guys, ini enak banget. Yuk buruan cobain.